Halo, selamat datang kembali di channelku. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai pengukuran untuk subbab konversi satuan. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, langsung saja untuk slide pertama. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih satuan baku itu. Satuan baku adalah satuan yang dapat digunakan secara resmi dan konsisten dalam pengukuran, serta telah disepakati secara internasional agar dapat digunakan secara luas dan seragam. Satuan baku memiliki nilai yang tetap, jelas, dan tidak berubah. Ciri-ciri satuan baku yang pertama bersifat internasional. Tentu kita harus bisa menggunakan satuan baku ini di seluruh negara yang ada di dunia ini. Misal kita mau ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Kanada, kalau kita nyebutin 1 meter, 1 kilo, 1 second, eh, orang-orang yang di sana juga pasti sudah paham. Kemudian nilai tetap tidak dipengaruhi oleh kondisi tempat atau alat, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Artinya eh, satuan itu harus bersifat tetap. Kalau kita punya 1 kilogram beras, terus kita bawa eh, ke Jepang misalkan, ya 1 kilo tetap 1 kilo, nggak akan berubah. Kemudian kita masukkan ke kulkas beras itu, atau kita mau taruh di suhu yang dingin, itu 1 kilo tidak akan berubah. Kemudian dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, untuk dapat dibuktikan secara ilmiah ini saya ambil contoh untuk satuan meter. Jadi dulu asal mula 1 meter itu pada tahun 1791 itu 1 meter didapatkan dari 10 juta dari jarak antara kutub utara dan khatulistiwa di sepanjang garis meridian yang melewati Paris. Mereka mengukur jarak itu menggunakan metode astronomi dan geodesi, dan dari hasil itu dibuatlah bentang 1 meter standar dari platina, dikenal sebagai method of Archive. Kemudian tahun 1960 diubah lagi. 1 meter ini seberapa sih? Diubah lagi di tahun itu. Setelah teknologi berkembang, definisi 1 meter berubah. Pada tahun 1960, meter didefinisikan ulang menggunakan panjang gelombang cahaya. 1 meter adalah panjang dari 1 juta sekian gelombang dari cahaya oranye merah yang dipancarkan oleh atom kripto 86 dalam ruang vakum. Nah, ini ya intinya karena teknologi itu berubah, jadi suatu panjang atau satu satuan itu akan juga mengikuti dari perkembangan teknologi. Kemudian yang digunakan sekarang itu pada tahun 83 sampai sekarang ini juga diubah lagi dari yang sebelumnya di tahun 1960, yaitu 1 meter adalah jarak yang ditemui cahaya dalam vakum selama waktu seperjuta sekian detik. Dengan kata lain, kecepatan cahaya dianggap konstan dan pasti sebesar seperjuta meter per detik. Dan dari situlah panjang 1 meter diturunkan. Jadi ya semakin orang itu bisa mengerti teknologi, maka definisi dari satuan itu juga akan semakin kompleks agar memenuhi dari sifat-sifat ini tadi, nilainya tetap tidak berubah dan dapat digunakan kapan saja. Kemudian ini salah satu beberapa contoh dari satuan baku bisa dibaca di sini. Ada panjang untuk meter, massa kilogram, waktu second, suhu Kelvin, watt arus ampere, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Kemudian masuk ke slide berikutnya, pengertian dari satuan tidak baku. Merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur suatu besaran tetapi tidak diakui secara internasional dan tidak menggunakan standar yang tetap. Satuan ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh anak-anak atau dalam pengenalan awal konsep pengukuran. Contohnya adalah panjang kita menggunakan jengkal seperti ini, kemudian berat menggunakan batu, kantong atau genggaman. Untuk volume
kita menggunakan kira-kira mungkin gelas, gayung atau sendok atau botol, waktu lamanya lilin, waktu bayangan berpindah, luas menggunakan lembar daun atau pin lantai. Ya, kalau kita mau mengukur baju kan kita biasanya menggunakan jengkal tangan kayak gini ya. Oh, ini berapa sih kira-kira? Kalau kita nggak punya pengas kan menggunakan jengkal tangan. Nah, jengkal tangan ini merupakan satuan yang tidak baku. Kemudian ciri-ciri satuan tidak baku adalah hasil pengukuran bisa berbeda tergantung siapa yang mengukur. Karena ukuran tubuh atau alatnya bisa berbeda. Tidak digunakan dalam pengukuran ilmiah atau resmi, bersifat sederhana dan mudah digunakan, terutama untuk anak-anak dalam konteks tertentu. Kemudian kita masuk ke konversi satuan panjang. Kita tahu bahwasannya satuan bakunya satuan panjang adalah 1 meter. Kemudian di dalam satuan panjang itu ada banyak banyak tingkatan. Misalkan ada 1 kilo, 1 hektometer, 1 dekameter, 1 meter, 1 desimeter, 1 sentimeter, 1 milimeter. Nah, setiap kenaikan dari tangga berunda ini untuk satuan panjang itu kita kalikan 10. Kemudian kalau dia turun, maka turun di sini setiap satu turunan kita bagi 10. Seperti contoh yang ada di tabel ini. Kemudian untuk konversi satuan massa itu kita tahu bahwa satuan massa itu satuan bakunya adalah 1 kilo. Namun di sini titik startnya saya menggunakan 1 gram ya, agar lebih mudah bisa membayangkan lah. Kemudian apa saja yang masuk di satuan massa itu ada 1 ton, 1 kuintal, 1 kilo, 1 hektogram, 1 dekagram, 1 gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk kenaikan satu tangga dari gram misalkan ke dekagram itu dikalikan 10. Kemudian bila dia turun maka dibagi 10. Sama dengan tadi konversi satuan panjang tadi. Selanjutnya konversi satuan waktu. Nah, untuk satuan waktu ini agak berbeda. Jadi satuan waktu kan satuan bakunya adalah second atau detik. Ketika 1 detik ini ke 1 menit, maka dia dibagi 60. Dari 1 menit ke 1 jam juga dibagi 60. Kalau dia turun dari jam ke menit dikali 60, dari menit ke detik dikali 60. Jadi pembagiannya adalah angka 60. Kemudian kalau kita sumarikan, 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam ada 60 detik dan 1 menit ada 60 detik. Kemudian ke konversi satuan luas. Nah, kalau satuan luas ini karena rumusnya itu adalah panjang kali panjang atau panjang kali lebar. Nah, maka satuannya adalah dalam meter persegi atau satuan panjang di pangkat 2. Di sini ada 1 kilometer persegi, 1 hektar. Nah, ini adalah satuan khusus ya. 1 arit ini juga sama satuan khusus. Kemudian 1 milimeter persegi, 1 desimeter persegi, 1 sentimeter persegi, 1 milimeter persegi. Nah, karena dia itu pangkat 2, maka setiap dia turun 1 tingkat dikalikan 100 dan bila naik akan dibagi 100. Meter ke dekameter. Dekameter ini adalah sama dengan area di sini ya. Hektar ini sama dengan hektometer persegi. Jika naik dibagi 100, jika dia turun dikali 100. Selanjutnya adalah konversi satuan volume. Nah, kalau satuan volume itu biasanya rumusnya panjang kali lebar kali tinggi atau meter kali meter kali meter, maka
dia itu pangkatnya adalah pangkat 3. Di sini juga sama dengan satuan panjang, ada kilometer, tapi dia pangkat 3, atau nyebutnya itu kilometer kubik. Kemudian hektometer kubik, dekameter kubik, 1 meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, pengalinya juga naik dari nolnya itu 100. Dari nolnya tadi 100, naik nambah nolnya tambah satu lagi jadi 1000. Jadi setiap turun satu tingkat dia kali 1000, bila naik satu tingkat dia dibagi 1000. Nah, ini merupakan hubungan antara kapasitas dan volume. Kita tahu kalau volume itu dengan 1 liter atau 1 milimeter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau 1000 cm kubik. Sedangkan 1 milimeter itu adalah sama dengan 1 cm kubik. Hubungannya ada di tangga ini. Kalau kilometer kubik itu sama dengan kiloliter, kalau hektometer kubik sama dengan hektoliter, dan seterusnya. Kemudian ini merupakan akhir slide untuk pembahasan mengenai konversi satuan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.